kita bertemu dengan adik-adik hari ini di ibadah Keda. Nah, adik-adik semuanya pasti sehat ya, dan pastinya bersuka cita. Nah, adik-adik sebelum kita mau mulai ibadah kita, coba semuanya boleh berdiri. Berdiri. Oke, sekarang kasih high five sama papa, mama, atau sama kakak, atau siapa aja yang ada di dekat adik-adik sekarang. Boleh kasih high five-nya? Oke, nah sebelumnya kita Yus mau bilang dulu nih adik-adik, kalau kalian Yus bilang Kega Warrior, semua lompat yang tinggi ya. Siap-siap, Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no. What's up? Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dan sambil tersenyum. Sama-sama kita mau angkat pujian, kita mau bilang Cilukba. Sambil semangat dan bersukacita, boleh kita beramainya juga ya. Cilukba, kecil-kecil untuk bersukacita dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita masih mau memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau melompat semuanya buat Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan sayang kita. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Banget sama adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita mau bilang dong, tadi kan Tuhan Yesus bilang bahwa kita itu telah disayang. Kita juga mau bilang dong, Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Ayo semua adik-adik boleh ikutin Kak Yus ya. Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk, tadi Kak Yus udah bilang, atau adik-adik juga boleh tetap berdiri, silahkan ya. Kita mau siapkan hati kita, boleh sambil lipat tangan atau boleh angkat tangan. Kita mau katakan, ada kuasa dalam darah Yesus.
Yuk adik-adik boleh ditutup matanya atau boleh angkat tangannya juga. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mengatakan ada kuasa dalam darah aku. Amin Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus buat semua kebaikan-Mu yang melimpah kasih hidup setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, penjagaan-Mu yang hebat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang tolong, Engkau yang menjaga setiap kami, setiap adik-adik, setiap papa, mama, setiap kakak-kakak Kega yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, ikuti doa Kayus ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, karena Tuhan Yesus selalu jaga aku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu ada buat aku. Aku bersyukur dan aku bangga sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar cerita firman-Mu. Aku mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bantu aku ya untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan
hari ini. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sudah bersuka cita, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini adik-adik, Kakak Ica akan membawakan firman Tuhan sambil menggambar. Adik-adik simak terus ya firman Tuhan yang akan dibawakan. Firman Tuhan minggu ini bercerita tentang seorang hakim dan seorang ibu janda. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan hari ini dengan bersuka cita. Let's go! Nah adik-adik, minggu ini Kakak Ica akan bercerita tentang seorang janda dan hakim yang lalim. Ayatnya diambil dari firman Tuhan Lukas 18 ayat 1-5. Nah, hakim itu adik-adik adalah orang yang mengambil keputusan. Nah, kalau janda itu adalah seseorang yang sudah ditinggal suaminya adik-adik. Nah, waktu itu ada seorang janda, ibu ini yang dia sedang meminta pertolongan kepada bapak hakim. Ibu ini sedih sekali. Dia selalu datang ke rumah bapak hakim, mengetuk pintu untuk meminta pertolongan sama bapak hakim supaya membela dia. Ibu ini tidak pernah menyerah untuk selalu meminta pertolongan kepada bapak hakim. Dia terus gigih, dia terus mau berusaha dan punya kemauan yang kuat untuk bertemu dan meminta pembelaan kepada bapak hakim. Nah, tapi adik-adik, bapak hakim ini dia itu orang yang tidak takut sama Tuhan. Dia itu orangnya tidak mau membantu si ibu janda adik-adik. Jadi setiap kali ibu janda ini datang, bapak hakim itu selalu tidak mau bertemu. Meskipun ibu janda ini selalu datang dan karena dia punya kemauan yang kuat. Nah, bapak hakim ini adik-adik, dia tidak mau mendengarkan si ibu janda. Dia tidak mau menolong ibu janda. Tapi lagi-lagi karena ibu janda ini punya kemauan yang kuat, dia selalu berusaha untuk ke rumah bapak hakim ini adik-adik. Dia terus berusaha karena dia punya tekad yang kuat. Nah, ibu janda ini lagi-lagi mengetuk pintunya rumahnya bapak hakim agar minta bantuan. Nah, hasilnya apa adik-adik? Karena ibu janda ini dia punya tekad yang kuat, maka dari itu bapak hakim ini akhirnya mau membantu si ibu janda ini. Bapak hakim ini dia akhirnya keluar dari rumahnya dan menolong si ibu janda ini adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan, apalagi kita ini selalu sayang dengan Tuhan dan kita punya tekad yang kuat, maka ketika kita minta sesuatu sama Tuhan dengan berdoa, pasti kita mendapatkannya adik-adik. Nah, kalau misalnya ibu janda ini nih, seperti ibu janda ini, dia punya tekad yang kuat untuk bertemu dengan bapak hakim, untuk meminta pertolongan dengan bapak hakim. Pada akhirnya karena dia punya tekad yang kuat, karena dia mau terus berusaha, akhirnya dia mendapatkannya. Nah, sama juga seperti kita adik-adik. Ketika kita mau sesuatu atau kita belum dapat sesuatu, kita harus berdoa sama Tuhan. Kita berdoa, kita percaya kalau Tuhan bakal kasih hal tersebut. Nah, tapi adik-adik, kita harus punya tekad yang kuat juga. Dan jangan lupa juga kita harus selalu rajin berdoa, rajin saat teduh, dan selalu berbuat baik kepada semua orang ya adik-adik. Karena Tuhan suka sekali anak-anak yang berbuat baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa
Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman, boleh memuji dan menyembah. Tuhan, biar bantu kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang mempunyai tekad yang kuat, anak yang selalu mau taat dan selalu mau terus berdoa dan membaca firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bye-bye. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama teman kita yang satu ini. Bersama-sama ya. Berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dan daripada yang jahat, karena Engkau dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.